Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial lagi, tapi tutorial ini kita nggak full ya, hanya satu potong dari materi yang akan kita sampaikan di minggu ini. Jadi kalau biasanya kita berikan tugas tutorialnya full ya dari awal sampai akhir pembuatan, tapi untuk kali ini tutorialnya hanya untuk materi yang baru saja. Selebihnya silahkan kalian nanti akan explore sendiri. Oke, mungkin di kelas sudah disampaikan sama Pak Adit ya, tugasnya adalah kita akan bikin pintu ya. Oke, saya akan berikan satu materi baru. Materinya adalah ini ya. Ops ya, materinya adalah ini ya. Kita akan menggunakan quaddraw ya, quaddraw. Kita akan menggambar dengan quaddraw di dalam Maya kita. Oke, jadi sebelum saya jelaskan tentang quaddraw itu, kita nanti targetnya adalah bikin seperti ini ya. Saya akan zoom. Oke, nah ini reference saya ya. Ini reference saya, pintu yang sudah dijelaskan oleh Pak Adit ya. Nah nanti kira-kira kita bikinnya kayak gini ya. Oke, dua pintu, dan nanti akan kalian buat seperti ini. Nah yang akan saya jelaskan adalah bagaimana bikin hiasan ornamennya ini yang berkelok-kelok, karena jelas kalau kalian bikin ornamen berkelok-kelok ini menggunakan pipeline seperti kemarin, ini pasti akan sangat susah sekali, bisa sih tapi susah sekali ya. Karena itu kita akan menggunakan quaddraw. Kalau kalian pengen tahu seperti apa bentuknya tanpa, oke saya, nah seperti ini. Nah ini ya, ini sejatinya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan membedah bagaimana menggunakan quaddraw. Oke, kita mulai. Saya akan menggeser sedikit ini ya. Oke, saya akan menggeser ini dulu. Nah, kita akan menggambar ini ya. Jadi kita tetap ambil dari sisi front seperti ini ya, kita ambil dari sisi front seperti ini. Sebelum kita menggunakan quaddraw, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu step snap ya. Saya minum aja. Oke, tentang step snap. Jadi step snap itu adalah semacam kayak magnet ya. Misalkan kita akan bikin suatu mesh itu ya, ketika digerakkan, contoh ini snap to grid. Ketika akan bikin mesh, kalian aktifkan snap to grid, maka mesh itu akan bergerak sesuai dengan gridnya, seperti yang kemarin pernah terjadi beberapa di antara kalian ya. Oke, saya jelaskan sedikit lewat bcube ini. Nah, bcube ini kalau kita aktifkan snap to grid, maka dia akan gerakannya patah-patah menyesuaikan dengan grid. Nah semacam itu. Jadi ketika kalian kemarin ada yang gerakannya patah-patah kayak gini, berarti dia karena ada terjadi ini ya, step snapnya aktif, atau yang di sini. Nah kalian bisa lihat di bawah, step snapnya ini dia misalkan absolute. Nah ini ketika kayak gitu dia jalan, nah dia patah-patah, itu adalah snap ya. Nah kita untuk membuat quaddraw kita butuh step snap ya. Jadi apa yang kita butuhkan, saya akan langsung ke intinya, nanti kan bisa explore sendiri ya. Oke, kita akan bikin gambar pintu ini. Jadi kita akan butuh alas apa yang kita gunakan. Kita akan menggunakan pipeline. Kita buat satu pipeline kayak gini, kayak biasa. Kemudian jangan lupa untuk kali ini pipeline-nya saya pengen bikin subdivisinya menjadi 1 dan 1, bukan 2 ya. Kalau biasanya 2, sekarang 1 dan 1 kali 1. Kenapa? Kayak saya ingin dalam pipeline ini dia rata, tidak ada satupun vertex maupun satupun face di tengahnya. Oke, sebentar. Nah saya akan merotate ini 90 derajat karena referensi saya berdiri ya. Saya bikin pipeline-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah di depan pintu yang akan kita buat, kemudian saya arah ke sini ya, arah ke mouse pointer yang sini. Kita akan merescale, kita akan besarkan, kemudian kita bikin transparan. Jadi ini bidang gambar kita, kertas kita.
ya. Ini kertas kerja kita. Oke, kemudian kalau sudah, pastikan dia bikin transparan semacam ini di front Z ya. Nah, kemudian sebelum kita aktifkan quadro kita, pastikan dia nempel ya. Aktifkan yang make the selected object live semacam ini. Ingat, posisinya adalah dia akan aktif magnet yang ini ya, make the selected object live, dan ini aktifnya ke P-plane 1 yang kita buat tadi ya. Ini akan aktif semacam ini. Nah, kalau udah aktif, kalian nggak akan bisa ngeklik ini ya. Ini nggak akan bisa diapa-apain. Nah, sorry, bentar, agak nge-lag. Nah, ini P-plane dia nggak bisa diapa-apain karena dia aktif ya. Live surface, indikator lainnya adalah ini di transform constraint dia live surface. Nah, baru kita aktifkan yang quadro. Nah, dipastikan ini transform constraint-nya live surface dan quadronya aktif. Ini nggak bisa diklik. Nah kalau udah aktif dia akan muncul bentuknya dilarang kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak itu kita akan siap menggambar. Oke ya, kita menuju ke bidang gambar kita. Saya zoom. Zoomnya pakai ini aja. Oke, kita akan bikin di sebelah sini ya. Kita akan mulai menggambar. Pertama, cara menggunakan quadro adalah ini sudah aktif ya, bentuknya kayak semacam poin. Kalian bisa lihat pointernya saya gerakkan, dia punya kayak plus ya. Nah, ini ketika kita akan bikin, pertama adalah klik di sini, akan muncul vertex warna hijau, kemudian klik lagi sini, klik sini, klik sini. Contohnya kayak itu. Kita mulai dari tepi, manapun bebas, dari sini boleh, dari sini boleh, sini boleh, bebas. Asalkan pertama start dari 4 vertex. Ingat, dalam satu face ada 4 vertex, jangan 3. Kemudian kalian shift. Nah, arah shiftnya kalian tahan, arahkan pointer mouse kalian, pointer mouse ini ke tengah-tengah vertex yang kalian bikin ya. Kalau udah, dia pasti akan membuat satu rangkaian antara vertex satu dan vertex lainnya akan tersambung menjadi warna hijau kayak gitu. Kalian bisa lihat. Kemudian ketika kalian klik lagi, ini shiftnya masih saya tekan ya, sampai sekarang masih saya tekan. Ketika saya klik kayak gini, nah dia akan jadi satuan face ya, dengan vertexnya 1, 2, 3, 4. Dan kalian akan bikin kayak gitu. Kita akan sambung lagi di sini, klik satu di sini, bikin vertex lagi di sini, shift, tahan, arahkan ke tengah, klik kiri lagi, vertex 1, vertex 2, shift, nah kayak gini ya. Ini jadi satu bidang foto. Kita lanjut ke sebelah sini ya, ya. Sorry, kurang satu. Oke, saya lanjutkan. Nah, udah, kita zoom out sedikit. Nah, bagian sininya gimana? Kita nggak bisa langsung bikin besar ya. Kita bikin ke bawah gini dulu boleh. Ini nyambung ke bawah, ini baru kita sambung ke sini. Baru ini kita sambung ke sini. Ini boleh. Ini bentuk global gini boleh. Nah, kalau udah ketemu bentuk global kayak gini, menurut kalian udah yakin dan mantep, kalian boleh matikan quadro-nya. Kemudian kalian matikan live surface-nya kayak gini. Sudah mati, ingat kalau sudah kayak gini, quadro-nya sudah selesai, tinggal kita perbaiki. Kita mundurkan ke belakang, menyisakan satu rangkaian bentuk
ornamennya sudah kita gambar tadi. Nah, kalau Pak kita mau nata lagi, boleh bisa kita tata di sini. Nah, kayak gini kita bisa menata lagi. Kita aktifkan vertex ya, misalkan oh ini pengen agak dibuat melengkung, boleh kasih multicut sebelah sini, bisa. Ini kayak nambah multicut kayak biasa ya, kontrol tahan terus ditempelkan multicutnya. Nah, ini kan tambah multicut lagi, boleh bagian sini. Nah, kalau udah kayak gini tinggalkan tambah multicut gini juga boleh. Nah, oke, kalau udah gini nggak ada masalah. Ingat vertexnya harus 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak gini. Jangan ada yang bikin 3 vertex ya. Misalkan mau tambahan multicut sebelah sini boleh, biar dia nggak terlalu besar. Oke, udah jadi kayak gini. Kalau udah jadi, kita sekarang akan buat dia menjadi lebih tebal ya. Nah, kayak gini, kemudian kita pencet Ctrl E, saya fokuskan sini ya. Nah, Ctrl E kita tebalin. Oke, kira-kira segini ornamennya kelihatan. Nah, ketika saya pencet angka 3, dia udah mulai melengkung, tapi kita perlu sedikit tambahkan multicut. Dimanakah multicutnya? Kita kasih sebelah sini. Oh ya, kalau ini saya pengen dia bentuk dulu ya, karena ini dia bagian, kalau gini nggak kelihatan, saya buat gini, kelihatan lagi. Nah, ini pengen saya bikin dia saya tebalkan dulu, baru nanti saya kasih tekstur. Nah, ini bagian sebelah sini dia sedikit datar, sebelahnya dia melengkung malah ke atas, jadi saya kasih multicut di bagian belakangnya aja, depannya nggak perlu. Nah, ini bawahnya juga biar dia melengkung sedikit. Kita cek bagian mana yang butuh melengkung. Ingat, kita cek bagian mana yang butuh melengkung. Kita lihat di referensinya, bagian sini butuh melengkung, berarti kita kasih. Nah, ini sebelah sini saya butuh melengkung. Seperti ini kurang lebih. Kalau dia lebih tegas lagi, berarti sini kasih tanda, kasih multicut tambahan. Oke, like this. Oke, bagian sini oke. Bagian sini kita kasih multicut sedikit lagi. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal di tekstur. Kalau bentuknya topologinya kurang lebih kayak gini ya, dia ngikuti, jadi dia nggak terlalu ya, pastikan rapi, topologinya pastikan dia rapi ya, jangan karena nanti akan kita nilai kerapian dari topologi yang kalian buat. Oh, yang bagian atas agak lancip, karena kalau topologinya nggak rapi, kalian ketika butuh multicut dia nggak akan bisa ya. Kalau pengen di multicut, topologinya harus rapi. Oke, menurut saya cukup. Udah, tinggal saya tekstur, saya seleksi face nya 2 kali, shift klik kanan. Oh, ini juga nih tinggalan, saya seleksi semua, klik kanan, saya ngasih material nih ya. Udah bikin teksturnya tadi, shift mapping planar Z, kita edit bagian sininya. Oke, kita fitur kita saya masukkan ke sini, saya geser sebelah sini ya. Nah, ini depan belakang dia sama, saya tinggal di resize, kita scale, kita geser ke sini, kita scale lagi aja. Pastikan bentuk
teksturnya atau bentuk objek yang kalian buat mendekati bentuk teksturnya ya. Oke, kurang lebih kita cek bagian sini. Ini hasil jadinya objek mode, kita close ini. Oke, kurang lebih kayak gini. Bagian sampingnya dia garis-garis gini nggak masalah ya, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, tugas kalian adalah bikin pintunya. Kalian cari tahu bagaimana pintu ini dibuat, kemudian tinggal setelah itu bikin ini dan kalian gabung jadi satu. Oke, untuk tutorialnya hanya sampai di sini ya. Saya nggak akan berikan tutorial sampai full. Silahkan kalian lanjutkan, silahkan kalian buat untuk pintu yang ada ornamennya menggunakan fitur quadro. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi dalam video tutorial berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.